Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pratomo selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Robiah Hadawiyah, NIM 1518620022 akan menjelaskan hasil kerjaan saya, yaitu model bisnis Technopreneurship untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Entrepreneurship. Di sini saya membuat model bisnis UMKM Risma. Risma ini bukan nama orang ya Pak, tapi Risma itu merupakan singkatan dari Rizal Mayo. Selanjutnya ada 9 kategori terkait model bisnis UMKM yang akan saya buat. Itu karena saya tertarik untuk membuat bisnis makanan. Sebenarnya saya dulu pernah jadi reseller juga untuk risol frozen dan risol yang sudah dimasak. Untuk poin yang pertama yaitu key partner. Nah, key partner ini merupakan mitra utama dalam bisnis. Misalnya supplier risol frozen, lalu pemilik tempat sewa, sehingga model bisnis yang akan saya jalankan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk poin yang kedua yaitu kunci aktivitas. Kunci aktivitas ini merupakan tindakan-tindakan yang paling penting yang harus diambil oleh saya supaya usaha saya dapat berjalan dengan baik. Di sini agar usaha saya berjalan dengan baik yaitu aktivitasnya pembelian risol frozen dari supplier, yang kedua penyimpanan di freezer, yang ketiga pemindahan risol di chiller, yang keempat proses menggoreng, dan yang terakhir penyajian produk. Nah, untuk penyajian produk sendiri itu menggunakan kemasan Mika, itu untuk yang frozen maupun yang sudah jadi, yang sudah digoreng. Selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu value proposition. Value proposition itu merupakan alasan yang membuat pelanggan beralih dari satu satu toko ke toko lain gitu. Misalnya ada juga nih penjual risol, tetapi sama-sama menjual risol mayo, tetapi mungkin ada perbedaan dari segi uh, pelayanannya atau mungkin dari segi kemasannya gitu. Jadi di sini untuk value proposition yang saya maksud yaitu harga yang ditawarkan lebih murah dari kompetitor. Jadi kalau misalnya di toko sebelah atau uh, di toko risol sebelah itu menjual risol dengan harga yang mahal, mungkin di uh, saya akan membuat risol dengan harga yang sama tapi ada bonus atau ada gratis, misalnya buy one get one gitu. Jadi itu yang bisa menarik perhatian dari customer. Selanjutnya untuk poin yang keempat yaitu customer relationship. Nah, untuk poin yang keempat ini merupakan cara bagaimana tipe hubungan yang ingin dijalankan dengan para pelanggan dengan segmen pasar yang spesifik gitu. Untuk pelanggan mencari pelanggan yang baru. Yang pertama itu ada akuisisi pelanggan, yaitu mencari pelanggan baru. Selanjutnya retensi pelanggan atau mempertahankan pelanggan supaya pelanggan yang sudah ada tidak beralih ke penjual lain. Dan yang ketiga itu ada boosting sales, yaitu mendorong pelanggan yang sudah ada untuk berbelanja lebih banyak lagi di eh, di di tempat kita. Nah, untuk contoh customer relationship ini, saya menggunakan media sosial
berupa Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, dan TikTok untuk untuk menjangkau lebih luas customer supaya customer tahu bahwa saya menjual risol dan, harganya berapa, terus rasanya bagaimana. Kalau misalnya ada yang sudah membeli risol dan ternyata memang enak, itu akan menjadi, apa ya, bahan, eee, promosi gitu untuk customer yang lain. Nah, selanjutnya untuk poin yang kelima yaitu ada customer. Nah, customer sendiri eee, menggunakan gambaran sekelompok orang atau organisasi yang berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh, eee, toko atau penjual gitu. Jadi di sini karena saya menjual risol mayo, saya tidak mengkhususkan atau, mmm, kelompok mana saja yang bisa di bisa dijangkau gitu. Untuk segmen demografinya yaitu pria, wanita, terus semua umur gitu ya, kecuali balita yang belum memang belum bisa makan makanan yang, keras gitu. Terus untuk kelas menengah dan kelas bawah sampai kelas atas gitu ya. Jadi kelas bawah, menengah, dan atas juga itu semua nggak ada batasan. Lalu untuk areanya itu saya memilih Jakarta Timur karena saya berlokasi di Jakarta Timur gitu, karena untuk jangkauannya lebih mudah dan mungkin kalau misalnya memang usaha saya sudah berkembang akan membuka cabang gitu di kota-kota lain, amin. Lalu selanjutnya, yang poin keenam ada poin channel, yaitu bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk memberikan, memberikan proporsi nilai gitu. Jadi bisa bisa order by toko atau datang langsung ke tempat. Itu lokasinya ada di 3 titik gitu. Kalau misalnya sebenarnya satu titik dulu sih, kalau misalnya memang satu titik itu sudah berhasil dan sudah berkembang, akan membuka di titik-titik dan di lokasi yang lain. Nah, untuk yang kedua itu bisa order melalui WhatsApp, Facebook, atau Instagram gitu. Jadi kita juga, bakal, bikin media konten gitu terkait produk yang akan saya jual yaitu risol mayo. Selanjutnya untuk poin yang ketujuh yaitu key research. Nah, untuk key research ini merupakan aset yang terpenting, eee, yang diperlukan agar semua model bisnis dapat berfungsi. Jadi, apa aja yang penting, yang terpenting gitu yang diperlukan pada saat proses penjualan berlangsung. Yang pertama, yang pasti banget adalah tenaga kerja. Karena kalau misalnya, eee, kalau misalnya kita sudah membuat usaha dan usaha itu sudah berjalan, pasti banget kita butuh tenaga kerja. Tapi kalau memang awal banget, saya usahakan sebisa mungkin saya sendiri dulu untuk, start up, bisnis saya gitu. Selanjutnya yang kedua ada freezer dan yang ketiga ada chiller, itu ada revenue stream. Nah, revenue stream ini merupakan pendapatan atau pemasukan yang biasanya diukur dalam bentuk uang yang diterima penjual dari pelanggannya. Di sini ada modal perorangan, yaitu modal dari diri saya sendiri, lalu yang kedua itu sumber pendapatan berasal dari penjualan risol mayo. Nah, untuk rinciannya itu belum saya hitung karena, belum ada gambaran untuk, berapa pendapatan dari penjualan risol mayo tersebut.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tomo.